adik-adik kelas balita, kita bertemu lagi kali ini dalam sidang anak-anak online ya. Kali ini sidang anak-anaknya tetap di rumah. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sidang kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa bagaimana? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan kali ini. Kami bisa datang kembali kepadamu melalui sidang anak-anak kali ini. Tuhan pimpin dan berkati supaya kami bisa dengan sikap yang tepat dan baik di dalam kami bersidang anak-anak saat ini. Tuhan berkati dan pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kakak harap kalian tetap semangat ya di dalam bersidang anak-anak kali ini. Nah, judul cerita kali ini adalah Tuhanku lembut. Nah, kakak ulangi, Tuhanku lembut. Nas Alkitabnya ada di kitab Matius pasal 26 ayat 47 sampai 52. Kakak ulangi, nas Alkitabnya ada di kitab Matius pasal 26 ayat 47 sampai 52. Adik-adik bisa minta tolong kakak kalian atau orang tua kalian membukakan dan membacakannya buat kalian semua ya. Nah adik-adik, kalian pernah enggak pegang kulit dari buah rambutan? Nah tentu ada yang sudah pernah ya. Nah kulit rambutan itu kasar atau halus adik-adik? Ya, kulit rambutan itu kasar dibandingkan dengan kulit buah mangga. Halus mana adik-adik? Ya tentu halus kulit buah mangga. Nah sekarang kalau kulit jeruk dibandingkan dengan kulit semangka. Nah kulit jeruk sama kulit semangka, halus mana kulitnya? Ya kulitnya halus semangka. Nah kulit jeruk kadang ada juga yang agak kasar-kasar sedikit ya. Nah adik-adik kalau disuruh duduk, adik-adik suka duduk di kursi yang kasar atau di kursi yang halus, yang lembut? Ya tentu suka yang kursi sofa yang halus dan lembut. Nah kalau pakai kaos kaki juga, kakak juga suka memakai kaos kaki yang tidak kasar adik-adik, tetapi kaos kakinya yang lembut supaya kulitnya tidak sakit atau tidak gatal-gatal ya kalau memakai kaos kaki yang lembut. Nah adik-adik, kalau kalian berteman, kalian suka berteman dengan teman yang kasar atau yang lembut, yang halus sikapnya? Nah tentu kalian memilih berteman dengan teman yang halus dan lembut sikapnya, bukan? Nah adik-adik, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang sangat lembut. Dia tidak pernah kasar, Dia tidak pernah menyakiti siapapun, termasuk orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus atau orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah berbuat kasar kepada mereka semua. Tuhan tidak pernah membalas kejahatan kepada mereka semua. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat lembut. Dia juga lembut terhadap kalian semua. Tuhan Yesus juga lembut terhadap kakak juga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mencintai kita, sehingga Dia senantiasa bersikap lembut terhadap kita. Nah adik-adik, di dalam Alkitab di kitab Matius tadi ada satu cerita mengenai Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Nah adik-adik pernah dengar enggak cerita mengenai Yudas ini? Perhatikan baik-baik ya. Yudas itu adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus.
Yudas ingin dia ingin menjadi orang yang kaya, dia ingin memiliki banyak uang, dia ingin memiliki uang yang banyak. Yudas tahu ada orang-orang yang iri dan benci, tidak suka kepada Tuhan Yesus. Mereka ingin menangkap Tuhan Yesus, tetapi mereka semua tidak berani, adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu dikelilingi oleh orang banyak yang selalu senang kepada Tuhan Yesus. Yudas ini dia bersekongkol dengan orang-orang yang iri kepada Tuhan Yesus tadi, adik-adik. Dia mau membantu orang-orang yang tidak suka pada Tuhan Yesus tadi, asalkan dia mendapat imbalan sejumlah uang yang banyak. Akhirnya orang-orang itu menyetujui akan permintaan dari Yudas, adik-adik. Yudas senang sekali dia bisa menerima uang yang banyak. Karena dia ingin kaya, dia ingin memiliki banyak uang, adik-adik. Nah, pada saat itu Yudas mencari kesempatan di mana Tuhan Yesus sendirian hanya bersama dengan muridnya saja. Dia mencari-cari kesempatan. Pada suatu saat ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Nah, di situ adalah kesempatan buat Yudas untuk bisa memberitahu orang-orang tadi supaya orang-orang itu bisa menangkap Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Bukit Zaitun, Yudas segera bergegas untuk keluar memberitahukan kepada orang-orang tadi. Nah, orang-orang itu senang sekali karena mereka ingin menangkap Tuhan Yesus. Akhirnya Yudas memberi isyarat bicara kepada mereka, memberi isyarat bahwa orang yang kucium itulah dia, tangkaplah dia. Nah, akhirnya orang-orang tadi, Yudas bersama orang-orang tadi datang mendapatkan Tuhan Yesus. Nah, ketika Yudas berada bersama Tuhan Yesus, dia segera menghampiri Tuhan Yesus, memberi salam dan mencium Tuhan Yesus. Nah, begitu tahu Yudas mencium Tuhan Yesus, maka orang-orang banyak tadi, adik-adik, dia datang sambil membawa pedang, juga pentung, adik-adik, seperti mau berperang. Nah, setelah Yudas memberi isyarat bahwa orang yang dia cium adalah Tuhan Yesus, maka orang-orang segerombolan orang-orang tadi segera menangkap Tuhan Yesus dan membawanya pergi. Dengan spontan, salah satu murid Tuhan yaitu Petrus, dia langsung berdiri dan dia membuka pedangnya dan mengenai salah satu telinga dari orang-orang tadi sehingga telinganya putus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, apa yang kamu lakukan? Ayo, sarungkan kembali pedangmu." Tuhan dengan lembut berbicara kepada Petrus supaya Petrus menyarungkan pedangnya kembali. Akhirnya yang dilakukan Tuhan Yesus apa, adik-adik? Tuhan Yesus mengambil telinga yang terpotong tadi dan akhirnya menempelkan kembali, dan akhirnya orang itu menjadi sembuh. Nah, ketika Tuhan Yesus ditangkap oleh orang-orang yang tidak suka kepada dia, Tuhan Yesus tidak memberi perlawanan, adik-adik. Tuhan tetap dengan kelemah lembutannya, dia tetap lembut. Dia juga tidak memarahi Petrus yang ingin membelanya. Tuhan tetap dengan lembut, dia menghadapi semuanya itu. Nah, adik-adik,
Siapa kalian di sini yang mau seperti Tuhan Yesus, memiliki hati yang lembut, memiliki sikap yang lembut, meskipun sudah dijahati oleh orang, Tuhan Yesus tidak membalas. Nah, jika ada teman kalian yang merebut mainan kalian, nah itu kasar apa lembut adik-adik? Nah, kasar ya. Seharusnya kalau mau pinjem mainan, seharusnya minta izin dulu kepada yang punya. Si A, si B, aku mau pinjem mainanmu, boleh ndak? Nah, seperti itu ya. Jika ayah atau ibu kalian tidak mau menuruti keinginan kalian untuk membeli barang-barang yang kalian suka, kemudian kalian marah, apakah tepat sikap demikian adik-adik? Nah, tentu kok tidak tepat ya. Kalian kalau minta barang kepada orang tua kalian harus dengan sikap yang tepat, sikap yang lembut, berbicara kepada orang tua kalian dengan lembut. Mama, papa, boleh enggak aku minta mainan ini, boleh enggak aku beli barang ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus memiliki perkataan yang lembut juga. Tidak boleh mengatakan perkataan yang kasar adik-adik. Karena Tuhan Yesus lembut, Dia dengan lemah lembut, dengan hati yang lembut, tidak keras, tidak ingin mencoba keinginannya terus dituruti, bukan demikian. Tetapi Dia dengan sabar, lemah lembut. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus memiliki sikap yang demikian. Berbicara yang sopan, yang baik, yang lembut, sikapnya tidak kasar, temperamennya juga tidak kasar. Nah, adik-adik, ayat hafalan dari cerita ini kalian bisa menghafalkan kitab Matius pasal 11 ayat 29. Berbunyi, aku lemah lembut dan rendah hati. Kakak ulangi ayat hafalannya di Matius pasal 11 ayat 29. Aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, tentu kalian bisa menghafalkannya di rumah ya. Ayatnya pendek sekali. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri cerita kali ini, yuk sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Jika berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita minta Tuhan supaya memberikan hati kepada kita, hati yang lembut ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk cerita kali ini. Tuhan, berikan kami hati yang lembut, tidak kasar, juga sikap kami terhadap orang lain, juga sikap yang lembut, juga sopan, tidak kasar ya Tuhan. Tuhan, dapatkan perkataan kami, juga perkataan yang tepat, tidak kasar, tidak membentak-bentak. Tuhan, terima kasih Tuhan, aku mau belajar menjadi orang yang lembut, sama seperti Engkau adalah Allah yang lembut. Terima kasih Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Amin. Sampai di sini dulu adik-adik, cerita dari kakak, kita sambung di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.